Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat bisnis plan untuk bisnis yogurt rumahan. Seperti kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memerlukan perencanaan. Nah, lalu kalau kita ingin membuat suatu bisnis, sekecil apapun, kita perlu melakukan perencanaan yang disebut dengan business plan. Sesederhana apapun. Nah, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat suatu business plan sederhana yang disebut dengan penggunaan strategi kanvas ya. Kanvas. Lalu kanvas itu seperti apa gitu ya. Kanvas itu bayangan kita adalah seperti ketika kita melukis gitu. Memang kita membutuhkan suatu seni ketika kita membuat suatu bisnis. Oke, siap-siap ya. Kita akan segera izin share untuk melakukan atau menjelaskan apa yang disebut dengan strategi bisnis kanvas. Oke, kita mulai ya. Kita share dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan di sini kita akan melihat satu bisnis kita dengan sebut dengan bisnis model kanvas untuk usaha yogurt rumahan, karena yogurt ini sekarang yang kita kenal ada beberapa merek yang sudah kita kenal semua seperti Cimori itu yang cukup besar dengan beberapa produk tambahannya, kemudian diversifikasi produknya, kemudian ada Yakult dan sebagainya. Nah, sekarang bisa nggak kita membuat yogurt? Pasti bisa gitu. Kenapa? Karena hidup sehat sekarang merupakan suatu hal yang wajib yang harus dilakukan ya. Sekarang kesadaran untuk hidup sehat itu makin ke sini makin menjadikan suatu hal kebiasaan yang harus dilakukan. Oke, kita mulai ya. Apa itu bisnis model kanvas ya? Bisnis model kanvas di sini adalah atau disebut dengan bisnis model kanvas disingkat dengan BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Nah, ini kita lihat ini chart contoh-contohnya. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model kanvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. BMC atau Business Model Canvas, kerangka kerjanya dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Startup itu awal-awal kita memulai. Kemudian bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, kemudian memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Jadi kalau kita punya peta, istilahnya kita digambarkan, sehingga kita punya peta, itu akan lebih mudah dilihat, misalnya ditempelkan di dinding atau ditempelkan di papan tulis, itu akan selalu terlihat sebenarnya arah kita kemana. Karena kalau kita tahu arahnya, maka jalan yang akan kita tempuh itu minimal sesuai dengan track jalur. Misalnya kita mau ke Jogja, kita mau lewat mana, petanya lewat mana, yang paling efisien, efektif, dan hasilnya lebih besar, itu di mana kita akan kelihatan. Kemudian bisnis kanvas itu untuk siapa sih sebenarnya? Ya, untuk semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Apakah itu jasa ataukah produk, itu bisa dilakukan. Kemudian, nah ini adalah contoh gambar 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Di sini ada key partner, kemudian ada activity, di sini kunci ya, kunci partner, aktivitas, kemudian hasil proposition, kemudian customer relationship, customer segment. Nah, kalau kita lihat di sini ada kita bagi dua, di tengah itu adalah sebenarnya kita akan memberikan apa sih kepada konsumen, itu kita akan berikan apa. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini nanti akan kami berikan template-nya, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja, tidak perlu menggambarnya, tapi di sini tinggal
menggambarnya. Jadi apa sih nanti dari setiap langkah-langkah ini apa yang harus dilakukan? Kalau kita garis besar, istilahnya kita harus tahu siapa segmen pasar kita. Kan tidak mungkin kita melakukan suatu bisnis sasarannya kepada siapa misalnya, karena misalnya berdasarkan usia misalnya. Nah, kalau kita misalnya segmennya itu anak-anak misalnya. Nah, anak-anak itu kita pelajari secara psikologis bahwa dia akan senang dengan warna-warna yang cerah misalnya, rasa-rasa yang segar gitu. Terus kemudian kalau untuk usia-usia dewasa misalnya rasanya yang ingin soft, tidak terlalu masam misalnya. Kemudian ada beberapa yang menyegarkan, misalnya ditambah buah, ditambah apa. Jadi kita harus tahu segmennya yang mana. Kalau mau menyentuh semuanya, ya berarti kita harus semuanya, ya kita harus tahu bagaimana kita membuat suatu produk yang disukai oleh semua usia, begitu. Nah, di sini kita lihat, nanti kita bisa lihat bahwa apa sih sebenarnya kenapa sangat penting nilai tambah atau value proposition dari konsumen, karena bagaimanapun juga suatu bisnis itu karena kita menginginkan bahwa si customer itu akan kembali lagi dan membelikan pengulangan dalam pembeliannya. Jadi dia akan mengulang berkali-kali sehingga dia akan melakukan makanya perlu sekali value proposition. Kemudian kita ulas satu persatu. Kita tidak harus dari yang pertama ya, tetapi kita bisa memulainya dari tengah supaya ini kita lihat dari tengah ini. Nah, supaya kita lebih jelas begitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini kita lihat mulai dari yang tengah proporsi nilai atau value proposition di sini. Nilai apa? Di sini Anda harus menjawab ya. Maaf, Bapak Ibu harus menjawab nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan, manakah dari masa. Jadi paling tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini bukan ujian, tapi setidaknya kita bisa melihat apa sih yang seharusnya kita lakukan sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan. Manakah dari masalah pelanggan kami yang kami bantu selesaikan gitu. Jadi sekarang ini tadi soal kesehatan dan sebagainya begitu ya. Kemudian kebutuhan mana, pelanggan mana yang terpuaskan. Nah, di sini itu kemudian di sini ada karakteristik kebaruan, performa. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dijawab pertanyaan itu. Nah, di sini seperti contoh misalnya ini adalah di dalam bisnis buku ya. Di bisnis buku nilai tambahnya apa di sini? Oh ya, di sini saya akan memberikan 15 juta buku import gitu. Kemudian pengirimannya lokal. Kemudian ada nomor lacak sehingga ketika kita mengirimkan barang itu tidak hilang. Itu misalnya dengan buku. Nah, kemudian ini saya lihat kami berikan contoh dari value proposition dari perusahaan Cimory ya. Yang hampir sama yogurt tapi dia perusahaan besar. Produk yang ditawarkan adalah produk yang benar-benar terjaga kualitas dan untuk kesehatan mutunya. Di mana dalam produk Cimory ini terkandung kayak gizi dan manfaat seperti kesehatannya terjaga dan lindahnya dimanjakan. Artinya rasanya itu menjadi perhatian, makanya ada banyak varian rasa. Untuk kesehatan terjaga, konsumen cocok dikonsumsi setiap hari. Nah ini penting karena di sini kata-kata dikonsumsi setiap hari, otomatis yang ada di benaknya pembeli adalah bahwa setiap hari saya harus mengkonsumsi ini gitu supaya saya sehat gitu dan membantu kesehatan tubuh memberikan jangka panjang tanpa harus mengkonsumsi obat kesehatan. Nah, jadi value proposition itu banyak hal yang bisa kita berikan kepada konsumen. Misalnya di yogurt itu untuk kesehatan tadi supaya tidak minum obat selalu terus-menerus. Kemudian rasa juga enak, kemudian penampilannya juga menarik. Nah, itu yang menjadi proporsi atau nilai value yang diperhatikan untuk kita menjual yogurt. Oke, selanjutnya kita lihat. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana hubungan konsumen, customer relationship.
Nah, di sini pengertiannya adalah jenis hubungan apa yang diharapkan oleh setiap segmen pelanggan kita untuk dibangun dan dipelihara dengan mereka. Yang mana yang telah kita tetapkan dan bagaimana mereka terintegrasi model bisnis kami lainnya. Jadi di sini customer relationship PT Cimory dalam mendapatkan menambah jumlah konsumen, mempertahankan konsumen, terus setia. Kan tadi kita bilang bahwa konsumen itu intinya harus terus berlanjut untuk membeli produk kita secara terus-menerus. Dan semakin mempererat hubungan dengan para pelanggan, dapat menjaga hubungan dengan pelanggan melalui website menampung kritik, saran. Nah, jadi kita juga terbuka terhadap saran dan masukan. Karena dengan saran dan masukan itu, maka produk kita akan lebih maju. Gitu. Kemudian segmen pelanggan atau customer segment itu untuk siapa sih sebenarnya kita menciptakan nilai itu? Gitu. Sebenarnya kalau saya bilang tadi segmen pasar kita itu target pasar kita itu kepada siapa? Apakah laki-laki ataukah perempuan atau semuanya atau berdasarkan usia ya? Karena di sini di PT Cimory semua kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Kenapa ini penting? Karena untuk nanti penentuan biayanya, berapa jumlah harganya, gitu. Jumlah harga yang harus dijual setiap unitnya, karena sasaran kita itu untuk kalangan yang mana. Kalau kita misalnya menyasar kalangan mahasiswa, tentu akan berbeda dengan kalangan anak SMA. Atau anak SMA akan berbeda dengan kalangan karyawan. Harganya itu kan disesuaikan dengan segmen pasar kita. Oke ya. Kemudian bagaimana kita memberikan saluran. Nah, channelnya itu harus menjawab saluran mana segmen pelanggan dijangkau, bagaimana kita menjangkau, dan bagaimana saluran kami terintegrasi. Seperti contohnya, PT Cimory mengenal dan memasarkan produknya melalui beberapa macam proses pemasaran, supermarket, minimarket, departemen store. Nah, ini sebagai salah satu contohnya, dan dia mengatakan free order. Free order. Nah, tapi kan di sini kalau Bapak Ibu bisa misalnya membuat kedai susu atau misalnya dititipkan pada tukang belanja atau diantarkan langsung. Tetapi di sini tentu kita perhatikan karena ini adalah jenis makanan yang tidak tahan lama dan perlu suhu tertentu, maka kemasanan atau diberikan box yang cukup menjamin dia sampai ke tempat itu tidak basi, jadi fresh begitu. Nah, ini kan penting dipikirkan bagaimana untuk menyampaikan produk-produk itu ke konsumen. Nah, kalau misalnya free order ya kita kasih jaraknya kan tidak mungkin jauh misalnya sampai berkilo-kilo hanya membeli satu misalnya karena kita harus memperhatikan biayanya. Kemudian kegiatan utama apa sih? Dia harus menjawab aktivitas utama apa yang dibutuhkan, proposisi nilai kita, saluran distribusi, hubungan konsumen, aliran pendapatan ya tadi. Aktivitas yang dilakukan PT Cimory dalam menjalankan adalah menyediakan susu sehat dan bergizi tinggi. Karena kita mengonsumsi susu setiap hari, mendapatkan banyak manfaat seperti jadi di sini juga perlu adanya testimoni atau membuatkan selebaran yang mengatakan bahwa susu yogurt ini juga sehat loh, sama gizinya dengan susu murni dan bisa dikonsumsi dengan usia sekian sampai sekian. Kemudian sumber kunci atau key resource adalah menjawab sumber daya utama apa yang dibutuhkan oleh proposisi nilai kita. Nah, kalau kita lihat tetap kita bicara masalah saluran distribusi ya, karena kan satu proses pemasaran adalah menyampaikan produk dari produksi ke konsumen. PT Cimory dalam menjalankan pasti membutuhkan pihak-pihak mendukung dari manajemen bahan baku. Nah, bahan bakunya itu Anda misalnya bisa berpikir dari mana sih saya dapetin susu murni? Dari mana sih saya dapetin biangnya untuk yogurt tadi? Terus saya dapatkan buah-buah segar atau rasa-rasa tambahan itu dari mana? Nah, kita kan butuh suatu distributor karena kualitasnya ini kan harus sama. Jadi misalnya kita itu jualan tempe mendoan misalnya. Nah, biasanya itu kita membeli bahan bakunya tempe itu pada satu tempat. Jangan pindah-pindah karena bisa saja kualitas dari tempe itu akan berbeda-beda. Sama dengan susu, ketika kita yakin bahwa susu itu bagus dari satu distributor, maka kita akan menggunakan itu. Atau
kita akan menggunakan merek yang tertentu untuk yogurt ini yang memang ya itu bagus gitu. Jadi jangan berganti-ganti dan juga perbandingannya itu harus pas ya sehingga tidak berubah rasa sehingga rasa itu tidak konsisten. Kemudian di key partner atau mitra utama, daftar sumber daya di luar perusahaan yang Anda butuhkan agar model bisnis ini berjalan baik. Nah, tadi saya bilang bahwa memberikan misalnya tadi ada bahan baku, pembuatannya, kemudian dan sebagainya. Jadi ini saling berkaitan ya satu sama lain. Kemudian struktur biaya ini yang tidak kalah pentingnya bahwa struktur biaya itu paling ramping, nilai harga rendah, otomatisasi maksimum, terus didorong nilai berfokus pada penciptaan nilai premium. Jadi kita tidak mengatakan bahwa biaya serendah-rendahnya untuk hasil yang sebesar-besarnya, tetapi kita akan pilih biaya yang paling efisien, yang hasilnya bagus. Misalnya seperti ini, struktur biaya di Cimory, promosi dalam penjualan. Nah, ini Anda harus memikirkan biaya promosi. Walaupun itu kecil, promosi itu bisa lewat disebut dengan ketok tular kalau bahasa Jawanya ya, jadi cerita-cerita itu lebih efektif ya. Ibu-ibu tuh suka kalau dia mengatakan, oh ini susu merek ini itu dari rumahan punya produk ini tuh murah, enak, terus kemudian nggak kalah loh sama punya Cimory. Nah itu akan lebih efektif. Ataupun kita akan membuat brosur-brosur. Kemudian di situ kita sampaikan bahwa kita punya produk ini. Kemudian walaupun yogurt rumahan, tapi tidak kalah enaknya. Nah, ketika kita menjual, kita harus memikirkan apakah dia dalam kondisi fresh dingin atau biasa saja gitu. Nah, kalau itu kan perlu dipikirkan bagaimana kemasannya. Kemudian aliran pendapatan ini pasti jelas ya, karena kalau kita berbisnis pasti kita bicara masalah pendapatan dan biaya. Nah, kalau di pendapatan bisnis harus mengetahui dari mana dan bagaimana mendapatkan pemasukan. Jadi maksudnya ini bukan toko online, tapi susunya itu dapatnya dari mana duitnya. Apakah dengan dana mandiri, atau bareng-bareng sama temannya, atau berkongsi, bermitra dengan siapa, untuk mendapatkan hasil itu. Merupakan pendapatan dihasilkan PT Cimory, dihasilkan berada di semua pihak produk yang ditawarkan pada konsumen seperti yogurt, susu, dan lainnya. Ataukah kita akan menjual satu produk itu. Nah, ini adalah salah satu contoh strategi bisnis kawas Cimory. Ada key partnernya adalah televisi, pemerintah, kemudian distributor, terus kemudian customer. Kemudian di sini ada aktivitasnya menyediakan susu sehat dengan gizi tinggi, membuat restoran, kemudian jasa mengantar, begitu ya. Jadi tadi value proposition-nya ada di sini. Kemudian customer relationship, supaya terus terikat, ada diskon, kemudian kita bikin website, kemudian pengantaran, kemudian ada Cimory edukasi tour, jadi untuk melihat bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa minum susu, karena di Indonesia itu yang minum susu itu masih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Di Asia Tenggara pun Indonesia termasuk rendah gitu. Jadi inilah bagaimana masyarakat menggiatkan bahwa karena ada image kalau minum susu itu tambah gendut atau juga berpikir bahwa susu itu mahal gitu. Jadi ini yang menyebabkan konsumsi di Indonesia rendah. Kemudian channelnya di mana? Di apakah super minimarket dan sebagainya ya. Kemudian customer saving, semua orang di dunia yang ingin hidup sehat, orang yang sedang diet, terutama para wanita yang ingin langsing, wanita ini selalu merasa gendut gitu ya. Jadi itu dia selalu mengatakan bahwa nih loh kamu minum ini bisa langsing gitu. Oke ya. Customer service-nya itu gaji karyawannya, kemudian promosinya, bagaimana produksinya, dan bagaimana penyalurannya. Kemudian revenue stream, bagaimana kita melakukan peningkatan biaya. Nah, di sini yang sudah saya buatkan contoh ini hanya contoh strategi bisnis Canva susu yogurt rumahan yang bisa Anda lakukan, dan ini sudah ada template-nya. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Jadi misalnya di sini tadi ada potongan harga pembelian 10 botol misalnya, kemudian melalui internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Tokopedia kita titipkan. Tapi kalau kita online, kita harus siap
kalau pesanannya banyak, harus bagaimana mengantarnya. Kemudian salurannya diantar sendiri, kita bikin warung susu, terus dititipkan tukang belanja, atau diberikan di online. Aliran pendapatannya hasil penjualan dari penjualan susu, segmen pelanggannya itu mungkin keluarga, proporsi nilainya adalah mangkuk dan sebagainya, kegiatan utamanya, harganya bersaing atau membuka kedai susu, terus kemudian petani susu sapi, karyawan yang terlibat. Nah, ini distributor susu sapi, supermarket, pendamping, perguruan tinggi mungkin ya. Struktur biayanya dari bahan baku, produksi, promosi, distribusi, gaji pegawai atau yang membuat. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita sebagai pembuat itu harus mendapatkan gaji. Begitu ya. Nah, kadang kita lupa. Nah, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, dan template-nya tadi Bapak Ibu bisa mengambil di sini, tinggal diklik saja, dan itu sudah tersedia template yang tadi tinggal mengisi. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan video ini bisa dipahami, tetapi mungkin kalau Bapak Ibu belum begitu paham, maka Bapak Ibu bisa mengkontak kami atau kita datang ke tempat Bapak Ibu sehingga kita bisa berdiskusi secara luas bagaimana sih bisnis canvas atau bisnis plan yang harus kita lakukan ketika kita mulai dengan produk baru. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan. Selamat berjumpa lagi. Kemudian kita tentu saja bisa berkomunikasi terus agar semua bisnis Bapak Ibu bisa lancar. Terima kasih.